Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Saya senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Dan apapun situasimu hari ini, mari kita tetap bersukacita dan mengucap syukur. Amin. Sebab kalau kita ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Saya percaya hari ini rancangan Tuhan bagi kita semua, rancangan damai sejahtera. Bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan, bukan kecelakaan. Amin. Tuhan pelihara kita secara sempurna. Dan kalau Bapak Ibu hari ini mau melakukan aktivitas, mari kita dahulukan Tuhan. Sebab ketika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan janji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya yang apa? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Amin. Nah, karena itu mari kita siapkan diri, kita mau bersaat teduh. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setiamu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Engkau karuniakan untuk kami bisa pakai mau melakukan tanggung jawab kami di hari ini, seluruh tugas dan kerja aktivitas kami. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan karena itu kami akan baca, kami mau dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang penuh kuasa, yang diurapi. Setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca Filipi pasal 4 mulai dari ayat 2. Ini nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau saudara dan saya hidup dengan damai. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan mau kita semua seisi dunia ini hidup dalam keadaan damai. Amin. Kita ada damai sejahtera. Itu sebabnya Dia mendamaikan diri saudara dengan Allah. Amin. Yesus mendamaikan diri saya dan Allah. Yesus juga ingin di dalam hati saudara ada damai. Bapak Ibu, salah satu yang menghambarkan atau damai itu hambar atau hilang dalam kehidupan kita adalah yang namanya
kepahitan atau luka batin. Nah, seringkali kepahitan muncul dari orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka yang kita percayai dan kita kasihi. Ya, amin. Nah, 90% saya mau katakan kepahitan itu merusak jiwa. Yang merusak jiwa seseorang itu terjadi di dalam rumah tangga. Iya kan? Orang tua kepahitan sama anak, anak kepahitan sama orang tua, kakak kepahitan sama adik, adik kepahitan sama kakak, ya kan? Dan juga suami kepahitan sama istri, istri kepahitan sama suami, anak mantu kepahitan sama mertua dan seterusnya, ya kan? Dan inilah sebetulnya porsi terbesar, ya, yaitu antara keluarga ini, Bapak Ibu ya. Nah, jika ingin sembuh dari yang namanya kepahitan, pilihan yang baik dan sesuai kehendak Tuhan adalah melepaskan diri dari kepahitan itu. Amin. Jangan mau berada di bawah bayangan kepahitan. Tuhan selalu terbuka bagi anak-anaknya yang datang memohon kesembuhan. Amin. Nah, saudara mau lepas dari kepahitan itu? Nah, tentu ada tindakan yang harus kita ambil. Ya, kita harus mengambil keputusan untuk melakukan beberapa hal, dan kita harus mengambil keputusan untuk kita bisa melepaskan kepahitan dan kita sembuh dari luka batin. Yang pertama, Bapak Ibu, kemauan dari si penderita untuk sembuh. Amin. Iya, harus ada kemauan dari si penderita itu untuk sembuh. Tuhan sendiri tidak dapat memaksakan rahmat, ya kan, kesembuhan bagi seseorang. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 pada ayat 6. Jadi Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-6. Nah, ini adalah bagian dari penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, ya kan? Nah, saya bacakan dari ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dengan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5, perhatikan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat 6 dikatakan begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, jadi Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, ya kan? Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi perhatikan, ya kan? Kalau saudara mau sembuh dari penyakit, termasuk penyakit kepahitan atau luka batin, ada kemauan darimu untuk sembuh. Karena Yesus pun bertanya, maukah engkau sembuh? Ya kan, harus ditanya, jangan-jangan orang itu gak mau sembuh. Ya kan? Ada orang udah berkali-kali didoakan, ya, dilepaskan dari kepahitan, ya, luka-luka batin. Tapi kayaknya masih terus ada kepahitan, ada luka batin. Jadi dia hanya secara semacam sandiwara begitu ya. Dia mau didoakan, tapi dia punya hati tidak sungguh-sungguh mau lepas dari kepahitan, ya. Nah, karena itu harus ada kemauan dari si penderita untuk sembuh dari luka-luka batin. Yang kedua, itu perlu waktu. Amin.
waktu yang dibutuhkan tidak sama untuk setiap orang. Berbeda. Ya, kalau bicara perlu waktu berarti ada proses. Iya kan? Nah, bagi orang tertentu mungkin sehari cukup. Ya, ada yang beberapa hari atau mungkin berminggu-minggu sampai akhirnya ya kepahitan itu sembuh. Ya kan? Jadi perlu waktu, ya. Nah, kalau bicara soal waktu, maka hal penting adalah ya setia, sabar, taat tentunya ya. Nah, karena itu saudara, mari kita perhatikan ini ya. Tindakan untuk kita bisa sembuh dari kepahitan, yaitu yang pertama ada kemauan dari kita. Yang kedua perlu waktu. Ya, berarti kita sabar ya. Dan yang ketiga harus ada rasa aman. Nah, ini dia ya. Kalau kita harus menghadapi orang yang telah melukai hati kita dan kita tetap merasa tidak aman atau merasa ya ada kemungkinan ia akan melukai kita lagi, ya kan? Maka kita akan sulit mengalami yang namanya penyembuhan. Ya. Jadi harus ada kenyamanan ketika orang itu ada ya. Kita biasa-biasa saja, tidak ada rasa yang mengganggu. Biasanya begini, kalau kita diundang dalam satu grup, misalnya ada anggota di situ yang menyakiti hati kita, ya kita tanya dia ada nggak, dia datang nggak? Nah itu ya. Kalau orang udah tanya begitu, berarti dia nggak mau datang tuh ya. Kalau dia nggak datang, berarti ada kepahitan, masih ada amarah. Nah ini nggak boleh ya. Jadi kita harus merasa aman dulu. Yang berikut ya, yang keempat Bapak Ibu perlu komunitas dan kesibukan baru. Ya, bertemu dengan orang yang menyebalkan, ya kan? Ya, itu tidak akan membuat kita bahagia, apalagi setiap hari. Tetapi tetap harus dijalani, ya kan? Karena itu adalah baik. Ya kan, jika punya kesibukan lain di luar rumah ya dan teman-teman yang bisa saling membantu, ya kan, kegiatan pelayanan misalnya itu merupakan sebuah solusi ya untuk kita bisa melakukan semacam terapi ya. Jadi kita perlu mendekati komunitas dan mesti ada kesibukan yang baru. Kalau enggak akan teringat dan akhirnya membuat kita semakin terpuruk dalam kepahitan dan luka-luka batin itu. Nah, ini yang keempat. Jadi perlu ada komunitas dan kesibukan baru sehingga pikiran kita dialihkan, sehingga kita ya tidak lagi merenung, kita tidak lagi duduk berdiam hanya memikirkan orang yang menyakiti kita, ya kan? Orang yang menyakiti kita, saudara, dia tidur enak, kita yang nggak enak, akhirnya kita yang sakit ya. Jadi harusnya kita harus melibatkan diri kita dalam kesibukan-kesibukan yang lain yang baru. Nah, yang kelima ya, yang terakhir yang perlu kita perhatikan, harus ada semangat untuk mengampuni. Nah, itu dia ya. Harus ada semangat untuk mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni berarti menghalangi rahmat Allah. Pengampunan adalah syarat untuk mendapatkan penyembuhan dari Tuhan. Jadi pengampunan itu syarat utama, syarat yang mutlak, ya, harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Amin. Di Markus pasalnya yang ke-11 ayat 25 dan 26, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi harus punya semangat untuk mengampuni. Mungkin Bapak Ibu pagi hari ini bukan kebetulan mendengarkan tayangan renungan firman Tuhan melalui Galilea Network, Sahabat Galilea pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu
teringat ada seseorang yang menyakiti hatimu dan sampai hari ini engkau simpan, ya, itu sangat merugikan dirimu sendiri. Karena itu lepaskan pengampunan, ya, lepaskan. Saudara berdoa, saudara katakan sama Tuhan, aku melepaskan pengampunan bagi orang yang melukai saya, yang menyakiti saya, yang merugikan saya, yang membuat hidup saya menjadi susah. Saudara lepaskan pengampunan. Dan jika saudara lepaskan pengampunan, ada pemulihan, ya. Kalau engkau ditipu, Tuhan akan kembalikan apa yang hilang, asal engkau bersedia melepaskan pengampunan itu kepada orang yang mungkin merugikan engkau, yang melukai engkau, yang menyakiti hatimu. Percaya bahwa jalan ke surga itu, ya, jalan ke surga tidak melewati rumah orang yang menyakiti Anda. Haleluya, iya kan? Iya kan? Ya, jalan ke surga itu tidak melewati jalan, tidak melewati depan rumah. Jalannya tidak melewati depan rumah orang yang menyakiti engkau. Karena itu gak usah engkau pikirkan, ya, gak usah sakit hati, lepaskan pengampunan. Amin. Engkau berdoa biar Tuhan yang berperkara, amin. Karena itu adalah wilayahnya Tuhan. Maka hidupmu akan dipulihkan, engkau akan melihat mujizat, hidupmu akan jauh lebih baik. Dan percaya bahwa berkat yang Tuhan sudah sediakan bagimu itu tidak akan tertukar, ya kan? Mungkin kemarin dia menipu engkau, ya, dia menusuk engkau dari belakang, dia melipat dalam lipatan, itu pepatah-pepatah bilang, ya, ya kan? Tetapi percaya ada Tuhan, ya kan? Maka itu kita tidak perlu sakit hati, kita jangan simpan kemarahan, apalagi kepahitan itu. Buang semuanya itu hanya membuat hidup kita jadi berat, ya. Karena itu kalau kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan kepahitan, maka hidup kita penuh berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tidak menyimpan kepahitan, dan kami mau melepaskan pengampunan bagi orang yang melukai, yang merugikan kami, sehingga kami sembuh dari luka-luka batin. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada terobosan, ada promosi yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagi mereka yang mampu melepaskan pengampunan, Tuhan pulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menyembuhkan yang sakit, dan Engkau akan memberkati mereka yang mengalami pergumulan, yang masalah ekonomi, mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kami, dan hari ini kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan juga melimpah mewarnai kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada